Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Saputra dengan ujung NIM 1066. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang bakat dan minat yang terdapat dalam konseling bimbingan karir. Lalu apa sih minat itu? Minat yaitu ketertarikan kuat atas sesuatu. Lalu bakat yaitu potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jadi berkat bakat ini seseorang dapat mempelajari sesuatu dengan lebih cepat dibandingkan orang lain. Dua hal ini, bakat dan minat ini, seringkali dikaitkan dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan seseorang. Kita bisa memahami bahwa minat merupakan faktor utama yang bisa mengarahkan dalam kebakat. Lalu setelah kita mengetahui pengertian dari bakat dan minat, kita lanjut ke bagaimana cara mengetahui minat kita. Yang pertama yaitu dengan mencermati keseharian kita sendiri. Dengan mengamati aktivitas sehari-hari yang kita lakukan selama ini, kira-kira seberapa cepat dan nyaman kita menyelesaikannya. Lalu yang kedua, memperhatikan pada hal apa kita tertarik. Cobalah untuk menyaring dan menemukan beberapa hal yang paling kita sukai dan ingin kita lakukan setiap saat. Cara ini bisa membantu kita dalam menemukan minat yang ada dalam pada diri kita. Lalu yang ketiga, dengan mencari pengalaman. Ini bisa dengan cara mengikuti ekstrakurikuler ataupun organisasi-organisasi. Lalu yang terakhir, melakukan kegiatan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin 3 tadi, mengikuti ekstrakurikuler selain bisa mencari pengalaman juga bisa mengetahui minat kita. Jika kita sudah jika kita sudah mengetahui cara mengetahui minat, selanjutnya kita masuk ke poin yang selanjutnya yaitu cara mengetahui bakat. Yang pertama, melakukan tes bakat dan konsultasi pada psikolog. Melakukan tes ini kita nggak harus ke psikolog, bisa juga melalui tes-tes online yang bisa kita coba untuk mengetahui bakat kita. Lalu yang kedua, melatih hal yang disukai. Setelah kita memperhatikan apa yang kita sukai, kita harus melatihnya agar bakat yang terpendam selama ini ada pada kita bisa muncul. Lalu yang ketiga, menyadari kemampuan diri. Memahami kemampuan diri maksudnya adalah mengevaluasi diri apa saja kemampuan yang ada dalam pada diri kita. Lalu yang terakhir, dengan bertanya pada orang tua. Menanyakannya pada orang tua juga tidak apa-apa. Kadang orang tua tahu apa yang sebenarnya menjadi bakat kita. Setelah kita mengetahui cara mengetahui bakat dan minat, kita pasti ingin mengembangkannya. Lalu cara mengembangkan bakat dan minat ini bagaimana? Yang pertama dengan belajar. Kita semua tahu bahwa belajar adalah inti dari mengembangkan apapun, baik itu bakat maupun minat. Lalu yang kedua, mengembangkan nilai positif, yaitu mengembangkan saja apa yang menurutmu baik dan buang yang menurutmu itu buruk, entah itu kebiasaan ataupun apapun itu. Lalu yang ketiga dengan mengikuti ekstrakurikuler. Dengan mengikuti ini, kamu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kamu. Lalu yang terakhir, terus mengasah bakat. Ya terus diasah sampai kamu menemukan fashion kamu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.